Hai, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan jaringan komputer. Mari kita ikuti bersama-sama apa itu jaringan komputer dan manfaatnya bagi perkembangan teknologi serta dunia usaha dan industri. Ya, kita mulai dari definisi tentang jaringan komputer. Ada beberapa definisi yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jaringan komputer diartikan sebagai sekelompok dua atau lebih sistem komputer yang dihubungkan bersama-sama. Nah, ini menurut KBBI. Kemudian kalau kita merujuk juga pada kamus yang lain, yaitu Wikipedia, sebuah kamus online, dikatakan di situ yang dinamakan jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya, seperti printer, CPU, kemudian bisa berkomunikasi lewat surat elektronik atau email, kemudian pesan instan, dan juga dapat mengakses informasi atau perambahan web. Ya, jadi dengan jaringan komputer ini nanti salah satunya dimanfaatkan untuk berbagi printer atau CPU. Jadi satu printer bisa dipakai bersama-sama dalam waktu yang bersamaan juga. Demikian juga dengan CPU. Nah, misalnya dalam kondisi ini adalah server. Secara fisik servernya satu unit CPU, tetapi di sana bisa digunakan untuk menyimpan data secara bersamaan. Kemudian berkomunikasi, ya, seperti kita ketahui, email itu salah satu dari produk jaringan. Dalam hal ini adalah internet. Pesan instan kita menggunakan WhatsApp, menggunakan WeChat, menggunakan Line, Instagram, Messenger. Itu adalah salah satu produk yang dihasilkan dari adanya teknologi jaringan komputer, dalam hal ini jaringan global yaitu internet. Kemudian dengan jaringan juga kita juga bisa mengakses informasi, mencari informasi dengan memanfaatkan search engine seperti Google, Yahoo, AltaVista dan sebagainya. Nah, ini definisi jaringan komputer dari kamus. Kemudian kita lihat juga definisi jaringan komputer dari beberapa pakar. Yang pertama dari Andrew Tanenbaum, pada tahun 2000 dikatakan bahwa yang namanya jaringan komputer adalah kumpulan dari perangkat keras dan lunak, jadi hardware software di dalam sebuah sistem yang memiliki aturan tertentu untuk mengatur seluruh anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi. Jadi Andrew Tanenbaum ini membuat definisi yang lebih luas, tidak hanya hardware saja, tapi juga software yang di dalamnya juga mengatur bagaimana seluruh anggota itu bisa saling berkomunikasi. Ya. Kemudian ada juga definisi dari Abdul Qadir tahun 2003. Ya, Abdul Qadir ini salah satu penulis buku di bidang TI juga yang cukup rajin membuat buku. Ini menyebutkan di situ bahwa yang namanya jaringan komputer adalah hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer. Walaupun sekarang yang namanya jaringan komputer tidak lagi didominasi oleh yang namanya komputer seperti CPU, karena semua produk hampir semuanya sudah menginputkan teknologi komputer seperti smartphone, CCTV, ya, dan sebagainya. Itu bagian dari simpul yang dimaksudkan oleh Abdul Qadir ini. Yang tujuannya adalah untuk melakukan pertukaran data. Bagaimana kita bisa saling berkirim informasi, berkirim data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya dengan menggunakan jaringan komputer. Ya, itu beberapa definisi mengenai jaringan komputer. Bisa diambil salah satu mana yang sekiranya menurut Anda semuanya paling mudah dipahami. Apakah dari KBBI, apakah dari Wikipedia, atau dari Tanenbaum, ataupun dari Abdul Qadir.
Ya, kemudian manfaat dari jaringan komputer. Nah, kenapa jaringan komputer itu ada? Yang pertama adalah resource sharing, berbagi sumber daya. Tadi di depan sudah saya sebutkan bagaimana satu perangkat itu bisa dipakai bersama-sama. Contoh, warnet. Di warnet sebenarnya hanya punya satu bandwidth untuk koneksi internet. Tetapi kenapa 10 atau mungkin 20 komputer yang ada di warnet itu bisa connect internet? Nah, ini resource sharing, berbagi sumber daya. Jadi dari satu perangkat yang benar-benar terkoneksi, kemudian di-share supaya yang lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Itu juga berlaku untuk printer. Nah, apalagi sekarang tren mulai muncul printer yang menggunakan WiFi. Jadi koneksinya tidak lagi pakai kabel, cukup letakkan printer tadi di tengah ruang kerja misalnya, pasang kertas itu, kemudian kita bisa memanfaatkan laptop atau handphone untuk bisa ngeprint printer yang ada di tengah-tengah tadi tanpa perlu kita bersentuhan atau berdekatan dengan printer tadi. Nah, ini artinya akan berkaitan dengan yang poin ketiga, yaitu saving money, menghemat uang, karena cukup beli satu printer untuk sekian banyak komputer yang ada di ruangan tadi. Ya, kemudian juga bisa file misalnya ya, jadi satu file bisa kita share ke yang lainnya tanpa perlu repot-repot harus mengirim file tadi secara fisik ke komputer yang lain, cukup di sharing. Yang pertama. Yang kedua adalah reliabilitas yang tinggi. Nah, dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber alternatif persediaan. Jika satu mesin rusak, maka salinan mesin lain bisa digunakan. Contoh, misalnya Anda sudah terbiasa Facebook kamu pakai laptop milik Anda sendiri. Suatu ketika laptopnya trouble error, apa kita kemudian nggak bisa Facebookan? Ya tidak masalah. Bisa kita gunakan laptopnya teman, pinjem, atau mungkin pakai smartphone, atau mungkin ke warnet barangkali. Nah, ini adalah contoh bagaimana reliabilitas yang tinggi tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan tidak hanya pada satu media yang ada. Nah, ini yang dimaksud dengan reliabilitas tadi. Oke, kemudian ketiga, keuntungan yang lain adalah saving money, jadi menghemat uang. Jadi tidak perlu membeli sekian banyak printer, sekian koneksi internet pada sebuah kantor. Tentunya uang atau anggaran bisa lebih dihemat. Ya. Kemudian yang lainnya adalah keamanan dan pengaturan data. Nah, ini terutama kalau nanti memanfaatkan jaringan komputer yang menggunakan client server, di mana data itu bisa kita proteksi, data itu bisa diatur haknya. Jadi walaupun penggunanya ada sekian banyak orang, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang nanti bisa ngupdate ataupun bisa modifikasi. Yang lainnya mungkin hanya diberi akses untuk bisa membaca saja. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan aplikasi multi user atau client server. Seperti sekarang kita lihat ini, banyak aplikasi-aplikasi yang mobile yang digunakan oleh beberapa orang sekaligus. Nah, ini artinya aplikasi ini mendukung multi user atau client server. Seperti pada lingkungan bisnis Indomaret ataupun yang lain misalnya, ya, di komputer, kasir dan sebagainya di beberapa cabang bisa saling terkoneksi. Kemudian game-game online, nah, ini sudah memanfaatkan yang namanya client server. Nah, berarti itu juga membutuhkan yang namanya jaringan komputer. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini beberapa keuntungan atau manfaat dari adanya jaringan komputer. Nah, kemudian untuk model koneksinya sendiri, jaringan komputer nanti terbagi menjadi beberapa. Umumnya ada dua, yaitu yang pertama adalah peer-to-peer atau P2P atau point-to-point. Peer itu artinya rekan, teman yang punya level yang sama. Jadi tidak ada perbedaan apakah dia sebagai pimpinan ataupun yang lain ya, karena rekan berarti kedudukannya sejajar. Nah, ini mengartikan bahwa peer-to-peer itu kita punya komputer yang sama, dua komputer
satunya mungkin milik teman atau rekan yang lain, atau mungkin milik saudara, kemudian kita koneksikan. Nah, ini sudah membentuk jaringan peer-to-peer namanya. Maka jaringan ini adalah jaringan yang paling sederhana, karena memang sifatnya hanya untuk menghubungkan beberapa komputer. Kemudian intinya bagaimana dokumen yang ada di laptop atau komputer saya bisa dibaca atau diakses oleh komputer yang lain, tetapi tanpa perlu secara fisik ke komputer yang bersangkutan. Nah, ini model yang diterapkan oleh peer-to-peer. Nah, tapi karena sifatnya yang seperti itu, tidak ada pengamanannya. Ya, jadi pengamanannya tidak ada pengaturan akses, begitu sebuah data kita share, ya yang lainnya akan bisa membaca. Nah, makanya ini cocok untuk organisasi yang punya skala kecil dengan anggaran yang ya tidak begitu besar. Ya, karena intinya hanya bagaimana supaya beberapa komputer yang ada di organisasi tadi bisa saling komunikasi. Nah, ini gambarnya kira-kira peer-to-peer. Ya, jadi kalau hanya ada 2 komputer, kita bisa gunakan kemarin kabel yang kita pernah praktekkan, ya, karena ini perangkatnya sama-sama komputer, berarti kita menggunakan kabel apa coba, cross atau strike. Ya betul, kabel cross, ya, di kabel cross langsung koneksikan, kemudian diatur IP-nya mau pakai kelas A, B, C silakan. Nanti bisa saling berkomunikasi. Kalau hanya 2, kalau ada lebih dari beberapa komputer yang dihubungkan, nah kita memerlukan yang namanya hub. Ya, hub. Nah, kalau pakai hub berarti model kabel yang dipakai adalah kabel strike. Ya, kabel strike ini. Nah, kemudian sama, tidak ada server di sini, semuanya punya kedudukan yang sama, komputer atau laptop boleh. Kemudian IP-nya diatur, maka bisa saling berkomunikasi. Ya, sesimpel itu untuk peer-to-peer. Atau kalau tidak pakai hub, ya pakai hotspot, ya area wifi. Yang penting nomor IP-nya nanti disamakan. Ya, kemudian jaringan yang lain ada namanya jaringan client server. Nah, jadi kalau client server ada komputer yang berkedudukan berfungsi sebagai server, ada yang juga berfungsi sebagai klien. Ya, umumnya mesin yang mengirim data lewat jaringan disebut dengan server. Sementara mesin yang menerima data dinamakan dengan klien. Ya, server dari kata pelayan. Pelayan ini yang minta dilayani. Kemudian untuk server sendiri sebenarnya fungsinya lebih banyak untuk masalah keamanan. Ya, masalah keamanan. Jadi berkaitan dengan keamanan data dan sebagainya, pengaturan akses itu serverlah yang nanti menentukan. Kemudian klien ini berupa komputer pada jaringan yang dioperasikan oleh manusia, ada juga yang otomatis misalnya mesin sidik jari yang mengadakan perubahan file yang diterima. Bila perubahan selesai, maka akan mengirim kembali data tersebut untuk disimpan ke server. Jadi produksinya tetap dari klien, tetapi hasil akhirnya nanti diberikan ke server. Nah, ini tampilan dari client server. Jadi semua komunikasinya akan dikelola oleh server. Walaupun secara fisik bisa saja gambarnya sama kayak peer-to-peer yang ada hub tadi, ya, tengah-tengahnya hub server di sini, tetapi manakala sebuah komputer ini saling berkomunikasi, maka semuanya terhubung ke dalam server terlebih dahulu. Jadi server mengetahui komputer ini ngirim data kemana, berupa data apa, jam berapa, itu akan dicatat oleh server. Nah, sehingga server ini benar-benar nanti yang fungsinya untuk mengelola atau mengendalikan kontrol-kontrol yang dilakukan oleh masing-masing klien. Nah, itulah gunanya dari server, termasuk untuk penyimpanan data, nanti email, kemudian web server dan sebagainya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, demikian dulu untuk perkuliahan singkat kita online mengenai jaringan komputer, dasar-dasar jaringan komputer, manfaat dan konsepnya. Selamat ketemu kembali untuk waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.